Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan mengenai propofol dengan anggota kelompok Lintang dengan ujonim 05, Aisyah dengan ujonim 56, dan Taskia dengan ujonim 19. Bentuk sediaan. Propofol adalah obat injeksi intravena yang memiliki bentuk sediaan emulsi berwarna putih susu dan agak kental. Memiliki pH 7-8,5, bersifat isotonik dengan kepekatan 1%, dan memiliki kelarutan rendah dalam air dan tinggi dalam minyak. Propofol dapat dikemas dalam kemasan ampul atau vial. Salah satu nama dagang propofol adalah Recofol N. Dosis obat propofol. Untuk anak 8 tahun ke atas, dosis yang diberikan adalah 2,5 mg per kg/BB, dan untuk di bawah 8 tahun, dosisnya lebih besar. Tetapi untuk anak dengan ASA 3 dan ASA 4, dosisnya dikurangi. Kemudian untuk pemberian infus kontinu diberikan 25-100 mikrogram per kg/BB per menit intravena dengan atau tanpa obat anestesi. Yang ketiga, untuk anak-anak, kecepatan tetesan infus bervariasi antara satu pasien dengan pasien yang lainnya, tetapi biasanya berkisar antara 9-15 mg per kg/BB per jam, dan biasanya menghasilkan anestesi yang memuaskan. Umumnya, pada orang dewasa berumur di bawah 55 tahun membutuhkan dosis 1,5-2,5 mg per kg/BB intravena atau 20-50 mg per menit dengan infus. Yang terakhir, untuk pasien dengan ASA 3 dan ASA 4, dosisnya lebih rendah dan kecepatan tetesan juga lebih hemat, kira-kira 20 mg per menit. Tetesan infus dosisnya bervariasi antara satu pasien dengan pasien lainnya, tetapi biasanya antara 4-12 mg per kg/BB per jam. Cara pemberian. Propofol adalah obat yang diberikan oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter. Propofol diberikan melalui infus, injeksi intravena, intermittent bolus injection, atau incremental bolus injection. Pasien akan merasa tenang, lalu tertidur tidak lama setelah obat ini diberikan. Pada waktu tindakan medis dan selama efek propofol masih berlangsung, dokter akan mengawasi kondisi pernapasan, tekanan darah, produksi urin, atau kadar oksigen pasien. Selanjutnya yaitu indikasi dan kontraindikasi. Indikasi utama pengguna propofol adalah 1. Induksi dan pemeliharaan anestesi umum pada tindakan operasi mayor maupun minor. Kedua, sedasi prosedural untuk berbagai prosedur diagnostik dan tindakan medis seperti endoskopi, dan lain-lain. Ketiga, sedasi pasien di ICU yang memerlukan ventilasi mekanik atau berada dalam perawatan kritis. Di antara adalah penanganan status epileptikus yang refraktor pada beberapa kasus tertentu. Kemudian, penggunaan propofol harus dihindari atau tidak dianjurkan dalam keadaan yang pertama alergi atau hipersensitivitas, kedua, pasien dengan kontraindikasi anestesi umum atau sedasi, ketiga, tidak disarankan untuk sedasi jangka panjang pada anak-anak, terutama bayi di bawah 3 tahun. Yang keempat, pasien dengan riwayat propofol infusion syndrome, yakni efek toksik atau komplikasi berat akibat infus propofol dosis tinggi dalam waktu yang lama. Yang selanjutnya adalah farmakokinetik. Proses pencernaan propofol dalam tubuh mencakup absorpsi dan distribusi, di mana propofol langsung memasuki sirkulasi sistemik melewati pembuluh darah saat injeksi IV, kemudian didistribusikan dengan cepat ke otak dan organ vital. Kemudian model farmakokinetik propofol umumnya digambarkan sebagai model 3 kompartemen dengan fase distribusi yang sangat cepat. Dan yang selanjutnya adalah metabolisme, di mana hampir seluruh metabolisme terjadi di hati melalui proses glukuronidasi dan hidrokslisasi. Kemudian, kadar propofol dalam plasma menurun pesat karena distribusi ke jaringan, baru diikuti dengan eliminasi secara hepatik. Di antara terakhir adalah eliminasi, di mana waktu paru eliminasi terminal berkisar 1,5-31 jam, namun efek klinisnya jauh lebih singkat. Kemudian, kleransi plasma tinggi, sekitar 1,5 hingga 2,2 liter per menit. Yang terakhir adalah ekskresi utama melalui urin sebagai metabolit yang tidak aktif. Selanjutnya adalah farmakodinamik, di mana propofol sendiri bekerja pada sistem saraf pusat dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan aktivitas inhibisi pada reseptor GABA, kemudian menghambat aktivitas glutamatergic melalui blokade reseptor NMDA, kemudian dengan induksi anestesi, sedasi, penurunan kesadaran cepat, dan lain-lain. Kemudian untuk dosis dan efek, dosis induksi sendiri 1 hingga 2,5 mg per kilo. Kemudian kadar darah propofol 2,5 mg per kilo. Kemudian efek hemodinamik dan menyebabkan penurunan tekanan darah rendah. Kemudian ciri efek klinisnya sendiri dengan onset cepat, masa kerja singkat, pemulihan juga cepat. Kemudian
Efek hangover jauh lebih ringan daripada agen anestesi intravena lainnya, dan yang terakhir adalah dapat menyebabkan hipotensi, depresi pernapasan, dan kadar iritasi pada indeks. Efek samping. Propofol sendiri memiliki beberapa efek samping yang ditimbulkan setelah obat ini diberikan, seperti nyeri atau sensasi menyengat di area yang disuntik, ruam atau gatal, tekanan darah menjadi rendah atau justru tinggi, tingkat pernapasan menurun, detak jantung tidak teratur, bisa cepat atau lambat, kadar trigliserid meningkat. Selanjutnya, interaksi obat propofol. Yang pertama, meningkatkan interaksi obat. Obat yang berinteraksi dengan meningkatkan konsentrasi propofol adalah obat fentanyl, efedrin, barbiturat, midazolam, dan rifampicin. Yang kedua, mengganggu konsentrasi obat lain. Propofol juga dapat menurunkan konsentrasi obat-obatan lain apabila berinteraksi. Konsentrasi obat yang terganggu akibat berinteraksi dengan propofol yaitu terjadi penurunan konsentrasi pada 4-hidroxyumarin atau antikoagulan, abacivir, antiretroviral, asam asetil salisilat atau aspirin, dan aciclovir atau antiviral. Yang ketiga, propofol berpotensi menimbulkan interaksi serius bila dikombinasikan dengan obat MAO inhibitor, oliceradin, ozanimod, warfarin, dan siklosporin. Kemudian tanggung jawab perawat anestesi. Yang pertama, propofol umumnya disimpan pada suhu ruangan yang terkontrol, terlindung dari cahaya dan panas berlebih, serta kemasan harus dalam kondisi steril karena propofol merupakan emulsi lipid yang mudah mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua, perawat anestesi mempersiapkan propofol sesuai dengan dosis dan teknik yang ditentukan oleh dokter anestesi, serta harus melakukan pengecekan ulang obat seperti kondisi fisik, tanggal kedaluarsa, dan memilih alat serta teknik pemberian intravena yang tepat. Yang ketiga, selama pemberian propofol, perawat anestesi bertugas memantau tanda-tanda vital, tekanan darah, jenuh jantung, pernafasan, dan saturasi oksigen untuk mendeteksi efek samping seperti hipotensi dan apnea yang sering muncul karena setelah propofol digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.